Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, sampai bertemu lagi dengan channel saya Teguh Hasbi. Hari ini kita akan coba membahas tentang masalah ciri-ciri orang yang diganggu oleh golongan jin. Saudaraku sekalian, Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, tidak kami jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Meskipun jin dan manusia diciptakan oleh Allah dalam satu alam tapi beda dimensi, sering kita temukan realitanya kalau jin tersebut mengganggu aktivitas daripada manusia. Walaupun pada hakikatnya Allah telah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Jadi jin ini tinggal di muka bumi, manusia tinggal di muka bumi, khalifahnya adalah bangsa manusia. Makanya waktu kerajaan Sulaiman alaihissalam, Sulaiman memimpin para jin karena memang pimpinan di alam ini dititik beratkan, amanah ini dititik beratkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita yang bernama manusia. Tapi toh kenapa dalam keseharian kita sering menemukan bahwa ada manusia yang derajatnya justru di bawah jin dan ada manusia yang justru diganggu jadi bahan mainan jin. Nah sekarang Teguh Hasbi akan menjabarkan, karena ini permintaan netizen, ciri-ciri kalau kita diganggu oleh golongan jin. Ciri pertama, tanda gangguan jin kepada kita tersebut biasanya yang so pasti itu adalah pertama sekali kita malas beribadah. Malas beribadah karena memang golongan jin, apalagi jin kafir, itu memang tidak menyukai kalau kita untuk beribadah. Yang kedua, kita kurang senang mendengar suara azan ataupun kurang nyaman ketika mendengar suara orang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan yang ketiga, kalau kita ada gangguan jin, biasanya kepala kita sering sakit. Kepala itu sering sakit, sering kosong pikiran lah. Dan kita seperti paranoid. Dan selanjutnya gangguan-gangguan jin yang ada pada tubuh kita adalah kita sering bermimpi buruk. Mimpi buruk ini apakah kita mimpi melihat kuburan, mimpi bertemu dengan orang mati, mimpi yang menyeramkan lah. Itu tanda kita sering diganggu oleh jin. Sesudah itu kalau kita diganggu jin lagi, tanda kita diganggu jin, kita sering seperti melihat suatu lintasan ataupun dalam tanda petik seperti mendengar ada bisikan-bisikan lah. Seperti ada mendengar suara-suara tertentu atau bisikan-bisikan. Itu jelas Anda gangguan jin. Dan yang selanjutnya, ciri kita ada gangguan jin, kita terkadang bisa melihat hal-hal yang aneh. Jadi kalau dibilang orang seperti sekarang indigo, apa namanya indigo sah? Indigo. Kalau indigo, kalau menurut saya itu adalah orang yang diganggu oleh jin. Indra ketujuh. Ya seperti itulah, orang-orang yang bisa melihat jin itu biasa orang-orang ada gangguan dari jin itu sendiri. Itu menurut saya itu bukan suatu kelebihan. Tapi itu menurut saya, menurut orang berbeda-beda karena memang ilmu orang itu berbeda-beda. Ciri gangguan jin lain adalah terkadang kita sering seperti melihat sesuatu hal yang gaib, seperti melihat benda putih melintas atau seperti ada bayangan. Ya seperti orang indigo lah. Itu sebenarnya adalah gangguan jin yang melekat kepada tubuh kita. Tapi yang paling dominan itu biasanya gangguan jin tersebut adalah seringnya mimpi buruk. Ini tanda yang paling fatal ini, sering mimpi buruk dan selalu gelisah. Depresi, merasa takut yang tidak jelas. Biasa antara gangguan jin dengan asam lambung itu beda-beda tipis saja dia. Ada memang orang gangguannya dari lambung langsung ke psikisnya, ke psikologinya. Itu lama-lama diganggu oleh jin. Jin suka mengganggu orang yang apabila orang tersebut terus berbuat maksiat, orang yang putus asa, orang yang ketakutan,
orang-orang yang tidak dalam ilmu agamanya atau ilmu akidahnya, itu biasa diganggu oleh jin. Jadi kalau kita memang mental kita tidak kuat, kita cenderung memang bisa melihat jin. Karena memang orang-orang seperti ini yang ditakut-takuti oleh jin. Kenapa? Kalau orang yang mental kuat tidak pernah diganggu oleh jin. Jadi gangguan jin ini ada juga fase selanjutnya, gangguan jin yang lawan jenis. Biasa gangguan jin seperti ini kalau perempuan tuh biasa payah dapat jodoh, laki-laki juga payah dapat jodoh. Itu adalah tipe-tipe kalau kita ciri-ciri kalau kita diganggu oleh jin. Yang paling dominan lagi juga nanti kalau Anda itu diganggu oleh jin, jiwa kita itu tidak stabil. Kita mudah emosi, emosian lah gitu. Paranoid. Terkadang orang membicarakan sesuatu, kita merasa orang membicarakan kita. Yang so pasti orang yang diganggu oleh jin, orang yang jelas jin tersebut nyaman di tubuhnya. Yang pasti mungkin mereka tidak pernah membaca ayat-ayat Al-Quran, atau memang tubuhnya terdiri dari hal-hal yang haram, atau tubuhnya itu tumbuh dari hal memakan yang haram. Jadi jin jelas bersarang di tubuhnya. Bagaimana kita jangan terganggu jin? Jangan diganggu jin. Barang siapa berlindung dari jin memakai jimat, itu sudah pastilah tidak akan pernah sembuh, tambah parah itu. Jadi kalau kita pergi ke dukun, kalau kita ada keanehan-keanehan, biasa kita dibuat jimat jampi-jampi. Saya meyakinkan berdasarkan pengalaman saya, umur saya sudah lebih dari 50 tahun, saya sudah mendalami ini. Justru orang yang memakai jimat inilah yang justru hidupnya berputar-putar diganggu oleh jin. Jadi kalau gangguan jin ini memang tauhid harus dikuatkan. Pertama, saran saya kalau Anda merasa cemas, gelisah, depresi karena gangguan jin, sakit yang tidak jelas ketika diperiksa secara medis Anda sehat tapi Anda merasa sakit, yang perlu Anda lakukan adalah pertama sekali jaga saja salat berjamaah. Hindari barang-barang yang haram dan selalu berzikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang sesuai sunnah Nabi ya. Saya titik beratkan satu zikir yang memang diajarkan oleh Rasulullah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah laul mulku wa laul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca zikir ini 100 pagi dan 100 petang, insyaallah kita akan terhindar dari gangguan jin. Jin tersebut tidak akan pernah mendekat kepada kita selama kita membentengi diri dengan zikir pagi dan petang ini. Tapi ketika kita suatu saat lupa berzikir, jin akan datang lagi. Jadi teruslah berzikir. Yang kedua, lakukanlah ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri, Anda bisa ambil daun bidara, atau Anda letakkan telapak tangan Anda di atas kepala, Anda niat meruqyah diri. Anda baca saja ayat-ayat Al-Quran, seperti Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ayatun kursi, surat terakhir Al-Baqarah. Apa saja ayatnya boleh, cuma dengan niat Anda meruqyahkan diri. Rutin Anda lakukan ini pagi dan petang, insya Allah gangguan jin akan hilang. Ruqyah mandiri, jin biasa yang sering mengganggu kita lebih sering itu adalah mimpi. Mimpi, apabila Anda bermimpi buruk, tolong mimpi ini jangan Anda ceritakan kepada orang lain, karena memang inilah diinginkan oleh jin, sehingga nanti Anda akan takut terus. Jadi Rasulullah SAW, kalau kita bermimpi buruk, berpalinglah dari kalau kita menghadap sebelah kanan, berpaling sebelah kiri, meludah 3 kali. Bukan betul-betul meludah ya, seperti meludahlah 3 kali, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu yang diperintahkan. Jadi kalau setiap mimpi, setiap tidur kita supaya jangan diganggu oleh golongan jin, Anda lakukan ruqyah mandiri. Pertama sekali Anda baca ayat kursi, dan sebelum itu tentu ya Anda tidur dengan berwudu. Karena barang siapa tidur berwudu, Allah akan mengutus malaikat menjaganya. Ini dari dalil-dalil hadis Rasulullah SAW. Dan ketika Anda sudah berwudu, Anda baca ayat kursi sekali, Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Anda tiup telapak tangan, Anda lap dari kepala ya ke muka sampai ke kaki. Anda lakukan tiupan itu 3 kali. Itulah ruqyah mandiri. Dijamin insya Allah Anda dalam tidur tidak akan diganggu oleh jin. Karena biasanya ketika jin mengganggu Anda lewat tidur, bangun tidur psikosomatik, pikiran Anda akan terganggu dan terus terbawa, terpikirkan, padahal itu tidak ada. Ingat saudaraku sekalian, gangguan jin sifatnya hanya menakut-nakuti.
Dan kalau ada informasi yang disampaikan oleh jin lewat mimpi yang membuat kita takut, jangan takut, saudaraku sekalian. Karena jin hanya menakut-nakuti. Jadi jin tidak tahu urusan gaib. Jadi Anda bertawakal saja kepada Allah. Itulah ciri-ciri kalau kita sering diganggu oleh jin. Dan saran saya, perbanyaklah ruqyah mandiri. Dan jangan putus lisan Anda, jangan pernah kering lisan Anda dari mengingat Allah. Hanya dengan berzikir gangguan jin tersebut bisa akan hilang selamanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa ada manfaatnya. Guys, saya bukan ustadz, saya bukan ulama, saya bukan ahli agama, tetapi saya selaku orang Islam menyampaikan ini menurut khasanah ketentuan hadis-hadis yang ada diajarkan oleh Rasulullah. Dalam menangani jin, jangan berimprovisasi, saudara sekalian. Sama dengan agama, tidak perlu improvisasi. Ada petunjuk-petunjuk yang diajarkan oleh Rasulullah. Salah satu keunggulan ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, adalah untuk membentengi diri kita daripada gangguan jin, gangguan orang-orang hasad dan dengki, dan termasuk daripada gangguan penyakit ain. Jadi kalau bukan kepada Allah kita berlindung, siapa lagi? Itulah trik yang Teuku Hasbi ajarkan. Karena kenapa? Teuku Hasbi karena selama bergerak di dunia debus ya, dunia-dunia supranatural, jadi orang merasa saya seolah-olah hebat sekali, padahal tidak. Karena memang di atas langit ada langit, sehingga ada kecenderungan orang menguji saya, mengirim santet segala macam. Jadi kenapa sejauh ini saya masih hidup dan bertahan? Hanya karena pertolongan Allah. Jadi bersandarlah kepada Allah. Ketika Anda terjatuh, Anda jangan panggil ayah dan ibu. Panggillah Allah, mengadu kepada Allah. Karena ud'uun istajib lakum. Kata Allah, berdoalah kepadaku, pasti aku akan mengabulkannya. Dan Allah sangat dekat kepada hambanya, bahkan lebih dekat daripada urat nadinya. Apa yang tersirat di dalam hati, Allah tahu. Maka selalulah mengadu kepada Allah, termasuk daripada gangguan jin. Insya Allah, jika Anda terus ingat kepada Allah, Allah akan terus ingat kepada Anda, dan gangguan jin tersebut akan hilang. Sangat, karena menurut Teuku Hasbi, apabila kita diganggu jin, target daripada jin sangat tidak bahagia. Karena kita depresi, ketakutan, paranoid, seperti orang dibuang di tengah lautan. Ingat, apapun yang menimpa Anda, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha maka sabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak akan menguji seorang hamba tersebut di luar kemampuannya. Jadi, berlindunglah terus kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit videonya?